Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman panitia juga. Eh, kita sesi kedua ya pagi hari ini ya. Teman-teman gimana tadi materinya dengan Pak Roni? Seru ya? Iya ngebahas apa? Iya betul ngebahas radikalisme. Berikutnya bersama saya. Teman-teman kan kita akan saling sharing tentang bahaya narkoba dan TPPO yang mungkin nanti mengintai teman-teman saat bekerja di Jerman. Ya, saya mulai slide aja langsung ya. Ya, udah nampak ya buat di layar teman-teman ya. Oke. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Arya Anugrah, biasa dipanggil Arya. Saya fasilitator teman-teman pada sesi kali ini. Berikut riwayat pekerjaan saya di BNP 2 TKI dulu ya. Sekarang sudah menjadi Kementerian P2MI, setelah sebelumnya menjadi BP2MI. Saya masuk jadi CPNS pertama di tahun 2018. Kemudian ada penyederhanaan nomenklatur. Saya menjadi analis ketenagakerjaan. 2022 saya pindah ke PPSDM. Menjadi analis diklat, masih jabatan pelaksana ya, belum fungsional. Eh, Sedangkan dari 2018 saya juga ditugaskan menjadi instruktur untuk OPP, khususnya untuk skema private to private atau teman-teman yang biasa tahu dari PT ya, PJTKI. Mulai 2024, Alhamdulillah sejak lulus 2023 uji kom sebagai Wideiswara, saya dilantik sebagai Wideiswara ahli pertama bulan April 2024 dan sampai dengan sekarang. Eh, Jangan bingung ya, lihat fotonya itu 25 kilogram yang lalu. Ya. Sebelum kita mulai, teman-teman, saya minta eh, untuk mengerjakan pretest, silahkan teman-teman scan QR code di sini. Saya berikan waktu nanti sekitar 10 menit untuk mengisinya. Kalau sulit men-scan QR-nya, bisa memasukkan alamat bit.ly/nttpo. Ya, oke, udah selesai semua ya. Oke, kita lanjut masuk ke materinya ya. Nah, ini sekilas tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Silahkan teman-teman, saya paham. Mungkin teman-teman di sini lebih berpengalaman dari saya karena kebanyakan nakes ya. Terus kemudian lebih tahu tentang beberapa hal. Silahkan di raise hand-nya selama saya menyampaikan. Silahkan ditambahkan atau disela kalau memang saya ada kekeliruan. Nah, yang pertama-tama nanti saya akan menyampaikan pengertiannya, narkoba itu seperti apa, lalu kemudian jenisnya, lalu modus operandinya, kemudian dampaknya, serta aspek hukumnya. Nah, narkoba sendiri sebetulnya terdiri dari tiga substansi ya. Yang pertama itu adalah narkotika, kemudian yang kedua adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah bahan aktif lainnya. Narkotika ini eh, merupakan obat-obatan yang sebetulnya eh, diperlukan untuk pengobatan karena dia eh, berfungsi sebagai eh, penenang, kemudian bisa juga berfungsi sebagai stimulan, kemudian juga berfungsi untuk buat pengobatan depresi atau antidepresan. Nah, nanti kita masuk satu-satu ya. Eh, Kemudian psikotropika ini sebenarnya zat yang digunakan keperluannya untuk riset ya. Jadi ini murni sintetis, dia digunakan untuk riset pengobatan, bukan untuk pengobatan pada umumnya atau pengobatan untuk taraf yang lebih tinggi atau lebih radikal. Nah,
Kemudian ada bahan aditif lainnya, ini bahan-bahan lain yang juga bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, jenis-jenisnya teman-teman bisa lihat ini di gambar yang pertama ini. Ini adalah ganja ya teman-teman. Ganja ini cara mengkonsumsinya adalah dikeringkan, kemudian dilinting, lalu dibakar seperti rokok. Lalu kemudian berikutnya ini teman-teman bisa lihat itu ada sabu-sabu. Sabu-sabu ini apa namanya? Dipanaskan, kemudian setelah ini adalah putau. Putau kemudian dipanaskan, setelah cair dimasukkan jarum suntik lalu disuntikkan ke pembuluh darah. Nah, berikutnya ini adalah kokain. Ini bentuk lebih murni dari putau. Eh, Bisa dipanaskan juga atau langsung dihirup melalui hidung atau dicampur ke makanan lain. Nah, ini yang bentuknya seperti kristal. Ini yang teman-teman biasa dengar sebagai sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini juga dipanaskan, lalu uapnya dihirup. Jadi seperti teman-teman kalau pernah eh nge-vape ya, nge-vape atau sisa. Nah, sisa lebih pas, lebih mirip. Sama-sama ada labunya, sama-sama ada bong mereka kalau biasa menyebutnya. Nah, ini adalah ekstasi atau happy pill. Jadi ini biasanya diedarkan di tempat hiburan, ya. Teman-teman memang ciri khasnya pilnya berwarna-warni gini menggiurkan ya, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, kemudian ini juga adalah ini adalah ketamin. eh, Bentuknya mirip seperti sabu-sabu, cuman ini diolah lagi menjadi bentuk lain seperti tablet. Lalu ini ada LSD. Nah, LSD ini bentuknya seperti stiker teman-teman. Lalu ditaruh di bawah lidah, teman-teman akan merasakan sensasinya. Nah, sedangkan ini adalah obat-obat obat-obat penenang dalam dosis tinggi yang harus dengan resep dokter penggunaannya. Nah, kemudian ini adalah eh, aerosol. Jadi aerosol ini digunakan berbagai macam fungsinya ya. Dari racun serangga sampai gas sampai juga untuk melumasi karat. Nah, ini bisa menimbulkan ketergantungan jika dicampur atau dihirup uapnya. Kemudian ini ada obat keras yang biasa diresepkan bagi pasien psikiatri. Ya, ini modus operandinya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini sorry, sorry. Oh, Ah, dulu. Ya. Lanjut. Ini modus operandinya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, eh, nah, di sini eh, ini penyelundupannya. Yang pertama, kalau teman-teman lihat di gambar pertama ini adalah apa namanya alat prostetik atau kaki palsu ya, atau tangan palsu. Jadi narkotikanya itu dimasukkan ke dalam sini, diselipkan ke dalamnya, kemudian dipakai seakan-akan dia eh, seorang cacat yang membutuhkan alat bantu itu. Namun untuk digunakan untuk mengelabui petugas. Nah, ini lagi diselipkan di bawah alat-alat elektronik ringan ya. Seperti di sini teman-teman bisa lihat, ini ada alat pijat. Jadi di dalamnya itu ada rongga-rongga. Di sela-sela rongga itu dimasukkan narkotika untuk lewat dari scanan X-ray. Nah, untuk yang gambar ketiga ini eh, bahkan ditaruh di dalam hak sepatu ya, di dalam sol sepatu. Jadi kalau teman-teman yang perempuan biasanya ada sendal atau sepatu yang haknya tebal, wedges ya kalau nggak salah nyebutnya.
Nah, itu diberi rongga kemudian dimasukkan ke dalam situ lagi-lagi untuk mengelabui petugas. Nah, ini yang sebenarnya jahat ya kalau sampai salah konsumsi atau jatuh ke tangan yang salah karena ini dimasukkan lagi dipak ulang ke dalam bungkus susu bayi. Di dalam bungkus susu bayi eh, dimasukkan ke dalam bungkus susu bayi. Di sini eh, jadi susu bayi itu dengan bungkus yang mirip persis isinya diganti menjadi narkotika. Nah, kalau yang ini di dalam lipetan tas, teman-teman bisa lihat. Jadi eh, bukan di kantong tasnya, tapi di dalam lipatan jahitan antara bagian terluar tas dan lapisan di dalam kantong tas. Nah, ini di tumbler atau termos. Jadi kalau teman-teman eh, tahu di dalam tumbler atau termos itu ada sekat. Nah, sekat ini yang menimbulkan eh, minuman panas atau minuman dingin bisa tetap terjaga suhunya. Nah, sekat ini yang digunakan oleh pelaku atau sindikat narkotika untuk menyelundupkan barangnya dengan dimasukkan di sekat ini. Nah, ini yang jahat juga ya. Karena apa? Karena ini dimasukkan ke dalam kitab suci, teman-teman. Jadi kitab suci ini karena dia merupakan buku tebal, jadi diberi rongga di tengahnya eh, untuk kemudian diisi narkotika. Dipikir mereka mungkin karena ini kitab suci akan lolos dari pemeriksaan karena orang tidak berpikir akan ada hal-hal negatif di dalam kitab suci. Nah, ini biasanya di terminal-terminal kedatangan buat daerah yang berciri khas pantai, jadi tidak dicurigai ya. Jadi di, eh, di dalam apa namanya papan seluncur itu buat surfing itu memang dia dalam bahan dalamnya itu bahan yang mudah mengapung seperti styrofoam. Nah, styrofoam ini bisa teman-teman lihat diberikan rongga, jadi dibongkar dulu surfing boardnya, kemudian diberikan rongga, di dalam rongga itu dimasukkan narkotikanya, kemudian ditutup lagi. Ya, nah ini yang sebetulnya paling parah teman-teman. Ini adalah eh, ditelan, dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi menyelundupkannya di dalam tubuh. Gimana caranya? Narkotika tersebut dimasukkan ke dalam kondom lalu ditelan. Ditelan hingga akhirnya masuk ke dalam saluran pencernaan. Nanti bagaimana cara mengambilnya lagi? Diberikan obat pencahar untuk kemudian buang air. Seperti itu. Cuman beberapa kasus terjadi eh, ketika kurirnya sudah menelan ini, kemudian kondomnya atau ikatannya itu tidak terlalu kuat, dia bocor atau pecah di dalam, sehingga akhirnya kurirnya overdosis dan meninggal dunia. Nah, ini dampaknya dari jenisnya. Teman-teman bisa lihat dibagi menjadi tiga. Yang pertama stimulan. Nah, stimulan ini lebih membuat penggunanya menjadi lebih aktif, aktif sekali. Kemudian yang kedua ada depresan. Depresan ini membuat penggunanya lebih rileks. Ini biasa sejenis-jenis obat bius ya, yang bisa menimbulkan orang hilang kesadaran. Nah, yang ketiga adalah halusinogen. Jadi ketika penggunanya menggunakan ini, dampaknya adalah mengalami halusinasi. Ah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini eh, teman-teman bisa lihat, ini adalah aspek hukumnya, perbuatannya, kemudian untuk golongan satu, untuk golongan 2 dan golongan 3. Jadi ketika teman-teman menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai, eh, kisaran hukumannya dari 4 sampai 12 tahun untuk golongan satu dan 2 sampai 7 tahun untuk golongan 3. Jadi golongan satu ini yang paling berat ya teman-teman. Nah, ini bertahap ke bawah. eh ada produksi, tawarkan untuk dijual, bawa, gunakan terhadap perolehan dan penyalahgunaan untuk diri sendiri. Oke, silakan Mas. Mm-mm. Oh, iya. Iya, memang apalagi kalau di Jerman ya. Kalau di Jerman itu memang beberapa narkotika sudah dilegalkan walaupun tujuannya untuk pengobatan alternatif seperti ganja.
Jadi eh, ketika nanti teman-teman di sana mungkin menggunakan, walaupun tidak semudah itu ya, tidak semudah yang biasa teman-teman lihat misalnya diceritakan di medsos itu ya. Jadi walaupun di sana dijual bebas, membelinya pun butuh dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, bukan kayak kita beli coki-coki di warung ya, atau kayak beli eh, apa namanya tisu di Indomaret gitu ya. Jadi memang tempat-tempatnya juga tertentu dan untuk membelinya juga ada syaratnya seperti itu. Jadi walaupun di sana legal, eh, tetap ada kebutuhannya. Nah, nanti teman-teman mesti lihat juga tuh legal untuk warga sana belum tentu legal untuk pendatang. Teman-teman kan jatuhnya pendatang, bisa. Ah, sebelum kita masuk ke TPPO, ada yang mau nanya? Oke, kalau memang nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya ya. Coba ke ke Mas Tian. Tian nih, Tian apa Lian? Mas Tian ya. Saya mau nanya nih Mas Tian. Eh, Tadi saya udah menjelaskan tentang stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, bedanya stimulan dan depresan itu apa? Mm-mm. Oke, betul. Jadi stimulan itu justru merangsang ya, bikin sensasinya jadi lebih seger, memacu untuk bisa bekerja lebih keras lagi, walaupun fisik sudah tidak kuat. Sedangkan kebalikannya, depresan justru membuat tubuh lebih rileks, lebih ingin beristirahat, karena otot-otot dilemahkan, kemudian denyut jantung juga dilemahkan, seperti itu. Ya, betul sekali, Mas Tian. Berarti disimak ya. Bukan ditinggal tidur ya, saya ngomong dari tadi ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini tentang TPPO. Ada yang udah pernah dengar TPPO itu apa? Ah, bukan, itu TPPU, tindak pidana pencucian uang mirip-mirip ya. Ya, kalau TPPO ini adalah tindak pidana perdagangan orang. Seperti apa sih? Kita langsung masuk aja. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, ketika ada yang bertanya atau teman-teman dihadapkan terhadap suatu diskusi bahwa eh, apa sih bedanya TPPO atau trafficking dengan smuggling atau penyelundupan orang? Nah, simpelnya teman-teman bisa lihat di tabel ini ada tiga pertanyaan pembeda. Yang pertama, eh, bagaimana uang dihasilkan di kedua kejahatan itu? Untuk TPPO atau trafficking itu uang dihasilkan dengan cara mengeksploitasi korban. Sedangkan untuk smuggling itu uang dihasilkan dengan memberikan ongkos atas fasilitasi perlintasan batas negara. Nah, terus apakah objek mengerti atau mengetahui untuk TPPO calon korban setuju untuk bepergian atas dasar informasi yang salah atau informasi yang tidak lengkap. Jadi dibohongi ya, seperti dibohongi, berbeda dengan smuggling. Smuggling eh, objeknya setuju, eh, bahkan ingin untuk bepergian dengan informasi yang lengkap, jelas mengenai perjalanan, tujuan, dan biaya yang dibutuhkan. Nah, hubungannya bagaimana antara objek dan pelaku? Untuk TPPO atau trafficking itu hubungannya terus berlangsung setibanya di negara tujuan. Jadi objek atau korban ini akan dikontrol terus oleh pelaku untuk bisa dieksploitasi terus menghasilkan uang. Sedangkan untuk smuggling atau penyelundupan orang, hubungannya berakhir setelah objeknya atau kliennya berhasil memasuki perbatasan negara tujuan tanpa terkendala. Jadi hubungan sebenarnya jasa kirim aja ya, jasa kirim orang kalau smuggling itu. Mbak Sina ada yang tanya? Lanjut ya. Nah, TPPO itu seperti apa sih? TPPO tuh banyak di sekitar kita. Modusnya tuh yang pertama ada penculikan, kemudian ada penjeratan hutang, kemudian ada adopsi, kemudian tawaran bekerja di luar negeri, kemudian ada beasiswa, ada kawin kontrak, kemudian ada gaya hidup, ya. Nah, ditawarkan ini juga biasanya lewat orang dekat
atau ada iming-iming audisi artis, magang ke luar negeri. Nah, magang ke luar negeri ini juga harus hati-hati. Banyak program magang sekarang yang ditawarkan ke luar negeri itu yang tidak lewat pemerintah, karena sejatinya magang ke luar negeri ini difasilitasi oleh pemerintah ya. Ada dua kementerian, yang pertama Kementerian Pendidikan, lalu Kementerian Tenaga Kerja. Nah, belakangan ada juga magang di sektor pertanian, petani magang dari Kementerian Pertanian. Nah, untuk magang dan kerja di luar negeri ini ada yang tahu bedanya? Ya, silakan Mbak Dia. Mm-mm, mm-mm. Ah, berarti udah paham nih tentang perlindungan di luar negeri ya. Ya betul. Jadi magang itu karena statusnya sebagai pelajar, jadi tidak dianggap sebagai pekerja migran. Nah, ini juga yang berdampak bahwa mereka tidak bisa mengurus BPJS Ketenagakerjaan khusus pekerja migran. Ya, berbeda dengan eh, yang memang memiliki visa kerja. Nah, cuman untuk tawaran kerja ini teman-teman juga harus hati-hati karena kalau sekarang kita banyak dengar beritanya ya, ke Thailand atau ke Filipina itu jadi scammer ya. Jadi bukan bukan cuman operator lagi, tapi jadi scammer. Dia aktif mencari orang yang mau deposit ke game judi online-nya. Nggak, akhirnya bisa diserap banyak-banyak menjadi korban. Itu udah udah sekitar 700-an sepanjang 2025 ini. Kementerian P2MI memulangkan eh, apa namanya operator judi online atau scammer yang bekerja di kebanyakan di Filipina dan Thailand. Kemudian ada juga tawaran-tawaran kerjaan online. Ini teman-teman mesti waspada, dicek ulang sumbernya benar apa enggak, dicek ulang lokasi PT-nya dan sebagainya. Nah, ini ada eh, film yang yang mau saya mainkan. Sebentar. Ya, ini ada film yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan eh, IOM ya, tentang TPPO. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Vini, Salam kenal Mbak Vini. Nah, jadi posisinya itu sebagai customer service yang akan melayani pelanggan Indonesia, Mbak. Kerjanya full time di kantor kami yang ada di luar Indonesia. wah di luar negeri kan? Di sini nggak seindah yang aku bayangin, Sar. Maksudnya? Ternyata pekerjaan aku bukan jadi customer service. Aku dipaksa nyari dan nipu orang secara online. Ya, seru ya filmnya ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat tadi Vini ditawarkan pekerjaan dengan mudah lewat Facebook ya. Syarat-syaratnya mudah, kerjanya di luar negeri. Kemudian diiming-imingi hanya sebagai customer service, walaupun nyatanya sebagai scammer cari nasabah. Kalau targetnya tidak terpenuhi, dia mendapatkan kekerasan dan dia sulit untuk meninggalkan. Bahkan
sulit untuk menghubungi, ya, untuk menghubungi teman-temannya atau keluarganya di Indonesia. Nah, ini ada studi kasus. Nanti saya minta teman-teman dibagi menjadi dua grup ya, karena cuma 27 orang. Nanti dibagi menjadi dua grup saja. Eh, Silahkan eh, apa namanya dikerjakan. Saya berikan waktu 10 menit. Eh, Grupnya udah disiapin ya, Mbak Sabrina ya, panitia. Oke ya, oke. Nah, gimana dari eh, studi kasusnya sudah bisa disimpulkan, apa namanya, sudah bisa teman-teman kenali yang mana yang TPPO, kemudian yang mana yang bukan TPPO. Iya, oke. Iya seru ya. Iya betul. Ya, ya memang waktunya waktunya kurang ya Mbak ya. Iya, oke. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama di masa pra penempatan, eh, apa namanya, kita selalu melakukan sosialisasi tentang migrasi aman, tentang kesempatan-kesempatan bekerja ke luar negeri secara aman dan benar untuk menjauhi TPPO. Eh, kemarin 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 bahkan menteri kami eh, lagi gencar-gencarnya ya mempromosikan dan kemarin juga meluncing gerakan anti TPPO di Sulawesi Tengah. Nah, kalau teman-teman ada lihat beritanya. Nah, kemudian di masa penempatan, jadi di masa penempatan ini teman-teman seperti yang sekarang sedang teman-teman jalani ya. Kami berikan pembekalan seperti apa TPPO itu, bagaimana bahayanya buat teman-teman. Lalu nanti di purna penempatan dipastikan teman-teman bisa lebih berdaya oleh Kementerian P2MI, akan ada program pemberdayaan dan sebagainya, sehingga teman-teman tidak tergiur potensi-potensi bahkan menjadi oknum pelaku TPPO seperti itu. Ya, eh, untuk jaminan perlindungannya sendiri dari BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran untuk di masa pra penempatan ada sendiri ya teman-teman. Udah bayar kan? Nah, betul. Lalu masa penempatan ini biasanya sesuai dengan kontrak kerjanya, dan purna penempatan itu biasanya ada yang ditawarkan opsional JHT teman-teman. Jadi jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, karena waktu kita udah mepet ya Mbak Sabrina ya. Eh, oh ada yang mau ditanyain? Iya silakan, silakan Mas Tony. Iya, iya Mas. Oh iya betul. Iya kalau Kecubung itu sekarang teman-teman juga bisa cek ya, Kecubung itu sudah ini balik lagi jadi kita ke ini ya, ke materi narkotika ya, tapi nggak apa-apa daripada ganjel ya Mas Tony ya. Eh, jadi untuk kecubung itu sekarang sudah eh, termasuk di Permenkes ya untuk eh, zat yang termasuk narkotika. Kalau nggak salah kecubung itu golongan 2 kalau saya nggak salah. Nanti teman-teman bisa cek. Jadi sudah ada dampak pidananya gitu ya. Walaupun sekarang dengan spirit baru kepolisian dan kejaksaan eh, untuk kepemilikan, jika gramasinya kecil dan penggunaan untuk diri sendiri, itu biasanya akan diarahkan untuk rehabilitasi. Jadi bukan pidana penjara tapi rehabilitasi, karena spiritnya adalah restoratif justice. Ya gitu jadi Mas Tony. Jadi udah termasuk ya Mas Tony ya. Jangan jangan iseng-iseng lah, walaupun gampang dapetnya. Mas Tony asal mana Mas? Ah, Boyolali ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sebelum saya akhiri? Oke, jika memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Saya doakan yang terbaik, semoga teman-teman cepat berangkat, kemudian nanti di sana lancar, bisa triple win-nya bisa
ikut semua programnya, bisa akhirnya bawa keluarga ke sana. Ya, oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Mbak Sabrina, saya boleh live ya? Oke.